Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatihatul Jannah dalam program Mutiara Ramadan. Sucikan hati, satukan niat pada Ilahi. Kembali lagi saya ingatkan bahwa program ini merupakan program bentuk kolaborasi antara kami IMTV dengan Ibu PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan. Oleh sebab itu, buat sobat IMTV di rumah dan juga buat ibu-ibu PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara follow akun sosial media kita di @imtv_IAIN_Madura dan @PCMuslimatNU Pamekasan. Dan jangan lupa juga untuk YouTube di subscribe dan like, comment, and share postingan ini sebanyak-banyaknya agar kita bisa belajar ilmu agama secara berjamaah. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber kita yaitu Nyai Hajah Mubsiroh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, itu dia tadi narasumber kita. Beliau selaku Sekretaris 3 di PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan. Sebelum kita lanjut ke tema ini Ibu, mungkin bisa disapa dulu sobat IMTV di rumah ataupun ibu-ibu dari PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan, atau boleh juga untuk menyapa keluarga tercinta di rumah. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua, wabil khusus warga Muslimat NU dan semua IMTV Pamekasan selalu mendapat pertolongan, perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, itu dia sobat IMTV dan juga ibu-ibu PC Muslimat NU narasumber kita pada kesempatan kali ini, yang mana kita akan membahas terkait fungsi dari zakat fitrah. Nah, ini sangat penting sekali apalagi di penghujung puasa seperti sekarang. Nah, yang pertama, Ustazah ya saya manggilnya ya, iya. Ustazah. Nah, apa sih itu arti dari zakat fitrah sendiri? Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita peluang yang begitu besar di bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat melaksanakan amal-amal kebajikan di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh yang begitu jelas di bulan Ramadan dengan cara bagaimana mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal kebajikan. Marilah kita meniti hari demi hari untuk menjalankan amal ibadah dengan kesungguhan hati dan kehusuan dalam hati kita. Zakat fitrah. Zakat menurut arti bahasa berasal dari padanan kata an-nama yang artinya tumbuh, al-barakah artinya keberkahan, dan at-taharah artinya kesucian, dan az-ziyadah artinya bertambah. Kalau menurut istilah zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib diberikan oleh umat Islam, baik itu laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, muda atau sudah tua, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah dalam awal mulai 1 Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Oke, begitu ya Nyai. Kemudian fungsi dari zakat fitrah sendiri itu apa Nyai?
Fungsinya dari zakat fitrah yaitu yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin. Yang awalnya kalau ada fakir miskin itu kurang bahagia karena apa? Karena tidak ada yang mau dimasak waktu akan menghadapi lebaran itu. Kan kalau sudah dikasih zakat fitrah berarti derajatnya semakin tinggi itu. Yang kedua, membina tali persaudaraan antara si kaya dan si miskin yang awal-awalnya itu tidak kenal, akhirnya dengan adanya zakat fitrah kita mengantarkan yang kaya mengantarkan ke yang miskin. Yang ketiga, menghilangkan sifat kikir. Kan dengan kewajiban zakat fitrah mungkin orang yang kaya akan timbul rasa kasihan melihat saudara-saudara kita yang fakir atau yang miskin. Itu yang dimaksud dengan menghilangkan sifat kikir. Terus berikutnya membersihkan sifat iri dengki. Kita kalau sudah dengan zakat fitrah ini kita merasa mau mau iri gimana, orang ada yang tidak mampu gitu, membersihkan sifat iri dengki dan menjembatani jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Dengan zakat fitrah maka tidak ada jarak pemisah antara si miskin dan si kaya. Mengembangkan rasa tanggung jawab yang sosial. Kalau bukan si kaya yang bertanggung jawab, yang mau peduli kepada yang miskin itu, siapa lagi gitu. Yang selanjutnya yaitu mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban menyerahkan haknya orang lain, sebagaimana firman Allah, "Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah, keluarkanlah dari hartamu dan berikanlah untuk mensucikan dan membersihkan dirinya. Begitu. Nah, bagaimana ketika kita ternyata menyerahkan zakat fitrah tapi dalam hati kita ada ketidakikhlasan? Itu bagaimananya, Ustazah? Kalau kita menyerahkan zakat fitrah tapi tidak ikhlas, kalau menurut saya itu gimana mau tidak ikhlas? Misalnya zakat fitrah itu yang wajib cuma satu so itu perkiraan. Kalau beras kurang lebih 3 liter. 3 kilogram. Jadi cuma kalau memang saya punya harta yang lebih, kenapa masih tidak ikhlas melihat saudara kita, tetangga kita, di lingkungan kita ada yang masih kelaparan cuma 3 kilogram itu. Kenapa kita mau tidak ikhlas? Katanya reng matur yang para sarak gelu. Iya. Padahal derajatnya lebih tinggi daripada si miskin. Daripada si miskin, iya. Kemudian itu kan juga membantu atas kebutuhan si miskin, begitu kan. Nah, bagaimana apabila kita menggantinya dengan uang? Boleh saja. Kalau misalnya tidak berupa beras, sebenarnya zakat fitrah itu menggunakan bahan makanan, bahan pokok. Misalnya saya makan beras, keseharian saya makan beras, itu boleh. Zakatnya itu dengan beras. Karena saya tidak punya beras, harus beli juga, sudah dikasih uangnya, itu tidak apa-apa, boleh. Seharga beras 3 kilo itu. Apabila dilebihkannya? Apabila dilebihkan malah bertambah pahalanya, akan dilebihkan juga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti masih masuk kategori zakat fitrah? Iya. Untuk waktunya sendiri, Nyai, itu mulai dari kapan? Waktu pembayaran zakat fitrah itu ada 5. 1, wajib. Wajib itu dari maghrib sampai subuh, sebelum sholat Id.
sebelum hari raya. Yang kedua itu sunnah. Sunnah itu dari subuh sampai menjelang mau berangkat sholat id, itu yang sunnah. Yang ketiga mubah, boleh membayar zakat itu di awal 1 Ramadan. Pokoknya masuk bulan Ramadan sudah membayar zakat, itu boleh sampai akhir bulan Ramadan. Seperti itu anak-anak sekolah kan kadang diminta ya yang jadi amil zakatnya itu sekolah, itu boleh. Yang berikutnya yaitu makruh. Makruh itu makruh itu waktunya makruh membayar zakat ketika setelah sholat id. Sholat id sudah selesai baru membayar zakat fitrah sampai ba'da maghrib, itu makruh hukumnya. Terus yang haram bayar zakat fitrah ketika setelah sholat maghrib di 1 Syawal, itu hukumnya haram sudah. Jadi kita dari sekarang sudah boleh seperti boleh sudah bayar zakat fitrah. Pokoknya masuk bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh membayar zakat fitrah. Jadi hukumnya bisa berubah-ubah ya, berganti-ganti. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Ada 5, lengkap hukumnya ya. Kemudian untuk syaratnya sendirinya, syarat bagi yang mau memberikan zakat fitrah ataupun yang menerima zakat fitrah. Syarat yang bagi yang mau membayar zakat fitrah itu ada 3. 1 al-Islam. 1 harus Islam. Kalau bukan non Islam, bukan orang Muslim, itu tidak wajib membayar zakat fitrah. 2 wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Orang yang hidup di akhir bulan Ramadan. Maksudnya lahir, misalnya bayi lahir itu di tanggal 1 setelah maghrib, tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, itu wajib membayar zakat fitrah. Misalnya ada bayi lahir itu di akhir bulan Ramadan pada jam 4, misalnya jam 4 sore itu lahir bayi. Akhirnya bayi itu meninggal sebelum adzan maghrib, jam 5 itu sudah meninggal, itu tidak dikenakan wajib bayar zakat fitrah. Atau lahir setelah sholat isya, ada bayi lahir setelah sholat isya, itu sudah tidak dikenakan membayar zakat fitrah. Juga yang selanjutnya yang wajib membayar zakat fitrah itu wa wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Jadi Nyai, saya potong sebentar. Jadi yang wajib itu apabila lahir sebelum maghrib. Lahir yang hidup, bukan yang lahir, yang hidup di awal setelah maghrib, di awal 1 Ramadan. Di awal 1 Ramadan. Kalau misalnya lahirnya di akhir Ramadan, misalnya kata saya tadi jam 4 lahir atau hari itu pagi, misalnya hari rayanya hari Rabu, umpamanya hari Rabu, hari raya hari Rabu, lahirnya itu di hari Selasa pagi. Pas sebelum maghrib meninggal bayinya, itu tidak dikenakan wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau tidak meninggal? Kalau tidak meninggal sampai kalau tidak meninggal wajib itu. Misalnya lahir setelah sholat maghrib, beduk maghrib, pas lahir itu wajib membayar zakat fitrah. Misalnya lahirnya setelah sholat isya, itu tidak wajib. Oh, tidak wajib. Jadi sekalipun tidak melakukan ibadah puasa, itu tetap wajib ya? Tetap wajib bayar zakat fitrah. Yang berikutnya wa wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum. Orang yang punya harta, yang punya kemampuan kemampuan harta buat makan keluarga di waktu hari raya, itu wajib membayar zakat fitrah. Jadi yang fakir miskin tadi yang mungkin sudah menerima dari kami begitu, tidak wajib membayar juga? Kalau misalnya
ada orang miskin. Ya. Orang miskin itu sudah menerima dari sebagian orang, ada yang memberikan zakat fitrah. Itu zakat yang sudah diterima itu sudah melebihi untuk makan di tanggal 1 Syawal, di malam hari raya, waktu hari rayanya itu wajib Juga. wajib juga membayar zakat fitrah. Setelah syarat, hukum membayar zakat fitrah selain dari kategori waktu, bagaimana hukum yang sebenarnya membayar zakat fitrah? Hukum membayar zakat fitrah itu wajib, karena zakat fitrah itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Gimana kalau misalnya rukun Islam ada yang tidak dipenuhi syarat? Nomor 1 membaca syahadat, nomor 2 sholat 5 waktu, nomor 3 membayar zakat fitrah. Itu kurang berarti kalau tidak membayar zakat fitrah. Oke, baik. Jadi hukumnya wajib ya, karena merupakan salah satu dari hukum Islam. Dan kemudian untuk sasarannya, selain dari fakir miskin, siapa lagi Nyai yang boleh mendapatkan atau menerima zakat fitrah? Itu ada 8 golongan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang berhak menerima zakat fitrah itu 1, orang fakir. Orang fakir itu orang yang punya kemauan, misalnya begini, orang yang dikategorikan orang fakir. Misalnya punya harta, ada kebutuhan, punya kebutuhan 100.000 lah, 100.000. Dia punyanya cuma 100.000, punyanya cuma 10.000 atau 15.000. Itu sudah termasuk kategori orang fakir. Terus wal masakin, 2 orang miskin. Yang kedua itu orang miskin. Orang miskin itu lebih dari orang fakir. Kalau orang miskin kebutuhannya itu misalnya sudah yang mau dimakan untuk besok ada, cuma pokoknya gini, kebutuhannya misalnya untuk hari ini 100.000, yang mereka punya itu cuma separuhnya. Atau lebih dari separuhnya, itu termasuk orang miskin. Tapi tidak lebih dari 100.000 begitu ya? Masih kurang. Iya, masih kurang. Itu orang miskin. Terus wal amilin 'alaiha, dan orang yang mengurus zakat, disebut amil zakat. Itu boleh menerima zakat fitrah. Bagaimana jika amil zakatnya ternyata kaya raya begitunya? Apakah masih boleh? Boleh. Tapi kalau misalnya sudah, misalnya sampean adik ya, adik sudah kaya, cuma adik pingin pahala, nambahin pahala, masa adik masih mau mengambil zakat fitrah? Kan paling tidak adik cuma mau jadi pengurusnya aja, ingin pahala dari disalurkan itunya, ke orang yang lebih butuh. Terus wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf. Kenapa orang mu'allaf itu berhak menerima zakat? Ya karena kadang ada orang yang baru masuk Islam itu sama keluarganya itu pas ditelantarkan, tidak dikasih warisannya. Lah untuk agar dia lembut hatinya, itu berhak diberi zakat fitrah. Wa fir riqab, dan budak atau hamba sahaya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Kalau wal gharimin, orang yang punya hutang di jalan Allah. Misalnya orang banyak hutang entah karena kekurangan kebutuhan biaya anak sekolah, atau itu sudah berhak menerima zakat fitrah ya. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah, kayak guru ngaji, itu boleh menerima zakat fitrah. Dan Ibnu Sabil itu orang musafir, orang perjalanan, itu berhak menerima zakat fitrah.
Itu sudah Nyai. Ya. Nah, jadi yang lebih utama itu dimulai dari yang pertama atau bebas ini? Karena kalau saya pribadi kadang itu waktu masih ngaji di rumah, sekalipun ada orang fakir atau orang miskin, tapi lebih diberikan kepada guru ngaji. Itu bagaimana pendapatnya? Itu kan gini, misalnya dalam satu keluarga itu ada 4 orang, Iya. kan bisa dibagi. Yang punyanya bapak ke yang fakir, yang punyanya ibu ke yang miskin, yang punyanya adik sendiri ke guru ngaji fisabilillah, orang yang benar di jalan Allah. Saya kembali mengingat ke materi yang sebelumnya. Nah, bagi yang meninggal dan itu kan tadi tidak wajib yang bayi itu Nyai. Tapi bagaimana dengan mereka kadang kita sudah berpuasa full, misal 29 hari. Nah, di hari ke-30 kita meninggal, tidak sampai usia kita ke bulan Idul Fitri, Idul Fitri. Nah, itu bagaimana? Apakah wajib zakat atau tidak usah Nyai? Tidak usah. Kalau tidak sampai di malam maghrib tanggal 1 Syawal itu tidak wajib membayar zakat fitrah. Oke, baik. Terakhir mungkin ada dari sobat IMTV di rumah yang sudah lupa niatnya. Mungkin bisa diingatkan kembali seperti apa sih niat untuk diri sendiri, atau mungkin ada orang lain, orang tua kita mau zakat tapi orang tua yang meniatkan begitu. Itu bagaimana niatnya? Begini, kalau untuk diri sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu zakat al-fitri an nafsi. Nawaitu an uhrijah zakat al-fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardhu karena Allah Ta'ala. Kalau untuk anak misalnya, nawaitu an uhrijah zakat al-fitri an waladi fardhan lillahi ta'ala. Niat saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak saya, fardhu karena Allah Ta'ala. Misalnya saya mau membayarkan zakat fitrahnya seseorang, misalnya bukannya zakatnya si fulan, ya nawaitu an uhrijah nawaitu an uhrijah zakat al-fitri an fulan fardhu lillahi ta'ala. Disebutkan namanya? Iya, disebutkan namanya begitu. Gitu. Kemudian ada lagi saya teringat, kalau semisal zakat itu Nyai, kalau di rumah ya saya namanya juga orang desa, biasanya dikasih uang gitu Nyai, entah 1.000, yang penting katanya ada sahnya untuk sebagai saksi. Itu bagaimana kalau menurut pendapat Islam, pandangan Islam Nyai? Ya memang saya dulu juga pernah. Saya juga orang desa, juga pernah ada kayak gitu, ada daun sirihnya, kadang ada kemirinya, ya tidak apa-apa, itu bukan wajib. Yang wajib itu kurang lebih ukuran zakat fitrahnya, yaitu kurang lebih dari 3 kilogram. Tapi tidak masalah, tidak melenceng dalam Tidak Islam, melenceng kalau tidak ada itunya. Yang penting, yang utama berasnya, zakatnya benar takarannya begitu ya. Kemudian sebelum ditutup nih, mungkin ada harapan atau pesan kepada sobat IMTV di rumah ataupun juga kepada ibu-ibu PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya dari Ustazah, silahkan. Tapi ada yang belum dijelaskan belum? ini. Ada. Yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Yang tidak berhak. Yang tidak berhak menerima zakat fitrah itu yaitu yang pertama, al-ghaniyu bimalin au kasabin. Satu, orang kaya dengan hartanya atau dengan penghasilannya. Misalnya ada orang kaya hartanya itu tidak berhak, atau dengan penghasilannya, kaya dengan penghasilannya, entah itu usaha pedagang apa, itu tidak berhak menerima zakat sekalipun fitrah. Mungkin termasuk ke orang-orang yang 8 itu tadi, misalnya mu'alaf. Kan biasanya mu'alaf ini banyak yang kaya-kaya ini, Ustaz, bagaimana? Kalau seperti mu'alaf itu ya bisa menerima zakat fitrah kalau mu'alaf, karena dia berhaknya dari
muallafnya itu, Muallafnya, iya. Terus yang kedua budak. Budak. Iya, wal abdu, budak. Budak itu tidak berhak menerima zakat fitrah karena sudah ditanggung makannya, kehidupannya sudah ditanggung majikannya. Majikannya. Iya. Wa Banu Hasyim wa Banul Muthalib, dan keturunan Nabi, keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Bani Hasyim itu berarti keturunan Rasulullah itu. Keturunan tidak Rasulullah. berhak menerima zakat fitrah ya. Tapi kadang kita sering memberikan ke kiai yang sudah mungkin ternama begitu. Itu bukan keturunan. Kalau insya Allah kalau sekarang sudah sudah jauh. Keturunan Nabi Muhammad itu bukan tidak ada, tapi sudah jauh gitu. Dari sekitar kita dari, begitu. Maksudnya sudah jauh jaraknya dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Iya. Nah, terus yang selanjutnya itu wal kafiruh, dan orang kafir. Orang kafir itu tidak berhak menerima zakat. Iya. Wa man talzamul muzakkina faqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara wal masakin. Orang yang punya tanggungan dalam berzakat. Misalnya begini, saya punya saudara, saudara saya itu fakir, misalnya, ya. Kan kalau fakir sudah masuk di kategori asnaf, orang yang termasuk di golongan penerima zakat. Karena saudara saya itu sudah tanggungan saya, nafkahnya sehari-hari tanggungan saya. Sekalipun dia fakir, itu tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena dia fakir. Karena sudah tanggungan saya, iya. Jadi tidak boleh menerima zakat. Boleh menerima zakat, maksudnya yang menerima zakat dari saya. Kalau dari orang lain tidak apa-apa. Karena sudah ustazah ya yang menzakati. Menzakati karena sudah saya. Boleh saudara saya itu menerima zakat dari saya dengan catatan bukan fakir. Bukan statusnya bukan fakir, sudah fisabilillah misalnya. Dia fisabilillah, sudah berjuang, misalnya guru ngaji, itu berarti itu boleh. Kalau ada di posisi status fakir atau miskin itu tidak boleh. Meskipun tanggungan saya. Kalau misalnya naudzubillah mu'allaf misalnya, mu'allaf saudara, tapi mu'allaf itu boleh. Sekalipun tanggungan saya gitu. Begitu ya. Ngerti ya? Iya, paham. Banyak sekali ya rumusnya ternyata terkait zakat fitrah ini. Sudah Nyai, atau ada tambahan lagi yang perlu disampaikan? Sudah. Ya, sebelum diakhiri mungkin ada harapan atau pesan dari Nyai sendiri kepada sobat IMTV di rumah ataupun kepada ibu-ibu PC Muslimat NU Kabupaten Pamekasan. Ya, kepada kaum muslimin dan muslimat dan sahabat IMTV, pemirsa IMTV Pamekasan, mari kita di bulan Ramadan ini tingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita harus sadar setiap hari kita mulai berkurang umur kita, jadi apa nanti kita yang akan kebiator ator candeng matur ke Allah taala kalau tidak berbuat amal kebajikan. Sudah sekian aja. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah yang telah bersedia hadir di studio kami pada kesempatan kali ini, berbagi ilmu kepada sobat IMTV di rumah dan juga ibu-ibu muslimat NU Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya juga. Semoga ilmu yang telah kita berikan dan kita diskusikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum diakhiri ada tagline ini. Jadi kalau saya bilang Mutiara Ramadan, kita sama-sama sucikan hati, satukan niat pada ilahi. Bisa dimulai? Mutiara Ramadan, sucikan hati, satukan niat pada ilahi.
luar biasa sekali. Dan terima kasih juga kepada Sobat IMTV di rumah atas kebersamaannya. Nantikan terus program Mutiara Ramadan berikutnya. Saya Fatihatul Jannah pamit undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.